Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada Rektor IPB University, Profesor Dr. Arif Satria SP MSI. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Umum DPP HAIPB Walnek Esjas STP MM, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto SWIP MSI, Ketua Panitia Reuni Perak Angkatan 34 Dr. Kiman Siregar STP MSI, Dekan FMIPA IPB Dr. Berry Juliandi MSc, dan kakak-kakak Angkatan 34 yang berbahagia. Aku mau pantun nih Kak. Boleh. Hati-hati biar tidak nabrak. Cakep. Kalau nabrak ke tukang otomotif. Cakep. Selamat datang di Reuni Perak IPB 97 Kreatif. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami amat bersyukur bisa berkumpul bersama-sama bersama teman-teman alma mater IPB Angkatan 34 pada hari ini. Untuk itu kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kesempatan yang pernah Kau berikan pada kami 25 tahun yang lalu untuk menuntut ilmu di IPB. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah atas jasa dari orang tua kami dan juga orang tua kami sehingga 25 tahun yang lalu kami menuntut ilmu di IPB. Berikanlah mereka ampunan ya Allah, berikanlah tempat yang terbaik di surganya atas jasa-jasa dan kebaikan orang tua kami kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, rasa syukur kami atas persahabatan dan persaudaraan yang telah Engkau ikatkan pada kami sesama alumni IPB alma mater angkatan 34. Kami berharap ya Allah mudah-mudahan persahabatan ini tetap langgeng dan cukup lama hingga akhir hayat kami. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur bahwa kami pernah menuntut ilmu di IPB, kampus kami yang tercinta. Harapan kami ya Allah agar kampus ini akan semakin maju dan tetap konsisten mencetak generasi unggulan yang insya Allah memberikan manfaat besar bagi bangsa, negara, dan dunia global. Terakhir ya Allah ya Rabbi, mohon keberkahan bagi acara kami hari ini. Kuatkanlah tali silaturahim di antara kami, tambahkanlah rezeki di antara kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, permudahlah urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Selamat kepada angkatan 34 yang reuni Perak. Jadi kita harus tahu bahwa kita reuni Perak berarti sudah 25 tahun. Jadi IPB sekarang mahasiswa barunya angkatan 59 ya. Jadi 59 enggak teman-teman, moga-moga IPB tetap langgeng, IPB tetap survive. Namun yang penting adalah bahwa doa kami kepada para alumni semua adalah doa tentang kebahagiaan. Yang penting bahagia ya. Bahagia itu ada 3 komponen. 1 good family, 2 good friend, 3 good job. Jadi saya kira semuanya punya good family. Nah, good friend, ini pertemanan ini harus kita jaga, harus kita rawat, karena pertemanan inilah yang menjadi salah satu sumber kebahagiaan kita. Kemudian yang terakhir adalah good job, pekerjaan yang baik juga akan membuat kita ini bahagia. Jadi saya mendoakan Bapak Ibu sekalian, para alumni semua memiliki good family, memiliki good friend, dan memiliki good job. Dan angkatan 34 adalah sumber kebahagiaan. Saya mohon maaf tidak bisa hampir sampai selesai karena kebetulan ini jam 10 saya ditunggu oleh Pak Menteri Kesehatan, dan saya mohon maaf izin saya sedikit mengupdate ya. Mengapa kita perlu Fakultas Kedokteran? Karena saya yakin pasti rame ini ya di alumni ini. Begini, konsep WHO hari ini konsep tentang One Health. One Health itu bahwa sehat itu satu. Kesehatan itu satu. Kesehatan itu menyatu antara kesehatan hewan, kesehatan lingkungan, dan kesehatan manusia. Jadi kita tidak lagi bicara kesehatan hanya manusia dan hanya hewan. Dan ke depan sumber penyakit adalah zoonosis. Buktinya COVID. Kemudian kedua sekarang cacar monyet. Dan cacar monyet sekarang sudah mulai menggejala. Makanya hari ini saya juga membicarakan dengan Menteri Kesehatan soal cacar monyet juga. Karena di Indonesia hanya ada 2 lab yang bisa mendiagnosis cacar monyet.
satu lab Kementerian Kesehatan, yang kedua lab IPB. Jadi untuk penyakit manusia pun hanya IPB yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, ya. Jadi sebenarnya karya kita luar biasa. Pak Berry sudah menghasilkan inovasi tentang stem cell. Dia sebentar lagi akan masuk ke Kalbe Farma. Ya. Kemudian sebentar lagi kita sudah siap-siap untuk bisa punya tools memprediksi Alzheimer 15 tahun kemudian. Jadi alat yang diketuai oleh IPB, Bapak Ibu sekalian, nanti dites pakai alat itu. Ketahuan 15 tahun lagi kita Alzheimer apa tidak. Kalau 15 tahun lagi diprediksi kena, dari sekarang sudah ada intervensi pencegahan macam-macam. Jadi bukan dukun ya. Ini alat kesehatan. Ya. Kita sudah menghasilkan lagi antibodi. Jadi kalau habis vaksin, antibodinya berapa? Lebih murah daripada yang ada di Prodia. Kita sudah bisa menghasilkan lagi untuk regen, untuk Invenco, untuk PCR. Sekarang sudah beredar dan sebagainya. Jadi karya-karya kita dalam bidang kesehatan sudah banyak. Karya-karya kita dalam bidang obat-obatan herbal sudah sangat banyak. 90% obat impor. Kita tidak pernah mendayagunakan obat-obatan lokal berbasis pada tanaman. Oleh karena itu, agromaritim itu sekarang bicara pangan, bicara energi, juga bicara tentang kesehatan. Karena memang biomedicine itu adalah harapan masa depan. Nah, ini moga-moga dengan adanya kita ini membuka kedokteran, sebenarnya bukan membuka. Yang terakhir, ahli bayi tabung terbaik di Indonesia itu IPB. Jadi kalau ngecek ke klinik-klinik Jakarta, orang-orang IPB itu sudah bisa melahirkan 5.500 bayi manusia. Ya, jadi 5.000 bayi manusia yang ada di Jakarta, bayi tabung, itu adalah karya-karya IPB. Ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau kita buka fakultas kedokteran itu ibarat bola sudah ada di titik penalti, tidak ada kipernya. Bukan membawa bola dari gawang ke gawang. Bukan effort besar. Kita hanya nendang bola saja. Karena apa? Karena kita sudah punya gizi, punya biologi, mikrobiologi, biokimia, biomedis, dan tadi semua yang sudah saya sebutkan tadi itu merupakan satu modal bagi kita yang sudah kita miliki, dan semua itu seolah-olah tidak ada apa-apanya di mata orang lain, tidak ada basis legitimasi di orang lain karena kita belum resmi masuk dunia kesehatan. Nah, sebegitu kita resmi masuk dunia kesehatan, nendang bola di titik penalti itu, temuan-temuan Pak Berry, temuan-temuan yang lain itu sah, seolah-olah seperti itu. Memang persepsinya adalah bahwa orang kampus yang tidak punya fakultas kedokteran seolah-olah tidak boleh bicara tentang kesehatan. Padahal kita karya banyak sekali, dan inilah solusi untuk kebangsa kita supaya tidak tergantung pada impor, supaya kita inovasi-inovasinya itu berbasis pada bio semakin banyak, dan itu hanya bisa IPB yang melakukan itu. Jadi mohon doa restunya Bapak sekalian, dan tentu doa restu tidak hanya untuk ini tapi untuk IPB secara keseluruhan, karena insya Allah kita benar-benar ingin terus menjadi kampus yang impactful, yang memberi dampak bagi perubahan masyarakat. Jadi karya-karya di masyarakat semakin banyak. Nanti Pak Wane akan cerita tentang alumni pulang kampung. IPB punya dosen pulang kampung. Dosen-dosen kita dorong untuk pulang kampung, mudik inovasi, membawa inovasi ke kampung-kampung. Agar apa? Agar inovasi IPB semakin menyebar di seluruh Indonesia. Agar gebuk kasur kita itu ada di mana-mana. Bukan karena logonya ada di mana-mana, tapi adalah manfaatnya dirasakan oleh semua pihak di Indonesia. Sekali lagi terima kasih semuanya, dan sukses selalu untuk angkatan 34. Sehat yang penting, dua adalah bahagia. Karena kebahagiaan Anda semua adalah kebahagiaan kami di IPB. Terima kasih banyak Bapak. Sebelumnya kami mohon Bapak agar tetap di atas panggung, karena akan ada pemotongan tumpeng sebagai simbolik perayaan ulang tahun ke-25 IPB angkatan 34. Dan kami undang ke atas panggung juga menemani Bapak Arif Satria, Ketua Umum DPP Himpunan Alumni IPB Bapak Walnek Esjas, kemudian Ketua Panitia Reuni Bapak Kiman Siregar, dan perwakilan Angkatan 43 Fakultas A hingga Fakultas G. Kami persilakan untuk maju ke depan. Baik. Oke, kami persilakan. Ya, inilah pemberian tumpeng potongan pertama. Ya, inilah pemotongan tumpeng sebagai
simbolik perayaan ulang tahun ke-25 IPB Angkatan 34 Karima. Sekali lagi tepuk tangan untuk angkatan 34 di reuni perak IPB 97 kreatif. Ya, penyerahan plakat dari Bapak Kiman Siregar kepada Bapak Arif Satria. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Arif Satria, Rektor IPB University, dan kami mohon untuk duduk di tempat kembali. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum DPP HA IPB, Insinyur Bapak Walmek Esjas. Kepadanya disilakan. Bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa bersama-sama. Seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, good friend itu adalah salah satu kunci bahagia. Jadi alumni IPB sangat-sangat terkenal dengan yang namanya pertemanan, persahabatan. Mungkin teman-teman heran atau tidak pernah tahu bahwa hampir setiap bulan di IICC ini ada acara reuni. Jadi reuni 20 tahun, reuni perak, reuni 30 tahun. Bulan lalu, 2 bulan lalu itu ada reuni 40 tahun, angkatan 14, 37 tahun. Jadi ini menunjukkan bahwa pertemanan di alumni IPB ini luar biasa. Ya, pertemanan di alumni IPB luar biasa, dan saya kira kita harus pupuk terus. Karena apalagi di masa-masa sekarang, sinergi, kolaborasi, silaturahim ini sangat penting untuk kita bisa survive bersama-sama. Saya mengucapkan selamat reuni perak kepada angkatan 34 kreatif. Mudah-mudahan dengan reuni perak ini semakin solid, semakin bersatu untuk memberikan pengabdian-pengabdian terbaik, baik sesama alumni, kepada alumni yang lain, kepada alma mater kita maupun kepada bangsa dan negara ini. Karena saya meyakini angkatan 34 pun juga sudah menyebar kemana-mana di berbagai ladang profesi dan pengabdian, dan saya kira bangsa ini ke depan ini harus dipimpin atau dikuasai oleh angkatan 34, karena sudah saatnya angkatan 34 memimpin, ya. Sudah saatnya, termasuk mudah-mudahan nanti memimpin di himpunan alumni IPB, mudah-mudahan, ya, amin. Sahabat-sahabat sekalian, saya tidak asing ya dengan angkatan 34 karena banyak juga yang sudah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung di himpunan alumni. Saya kenal banyak, tadi saya sudah kenal juga beberapa. Saya yakin angkatan 34 bisa menjadi salah satu tokoh angkatan yang juga kuat persatuan dan soliditas nanti ke depan. Ya, tepuk tangan untuk angkatan 34. Karena saya lihat strukturnya atau saya lihat demografinya, kombinasinya cukup apik. Di pemerintahan banyak, sekarang sudah mulai menduduki eselon. Swasta di perusahaan sebagai profesional juga banyak, apalagi pengusaha. Nah, jadi 3 bidang ini saya kira bisa mendukung soliditas dan persatuan kita semuanya. Saya ingin sedikit mengupdate tentang himpunan alumni. Mudah-mudahan teman-teman bisa bersama-sama membersamai kita membesarkan terus himpunan alumni. Alhamdulillah himpunan alumni kita dalam 6 tahun terakhir terus bertransformasi. Kita tidak sekedar hanya semacam paguyuban atau reuni, tapi kita memberikan legasi-legasi kegiatan yang substantif. Baik legasi kegiatan bagi alumni, bagi alma mater maupun bagi bangsa dan negara kita ini. Himpunan alumni sekarang sudah punya 200 DPC di seluruh Indonesia di tingkat kabupaten kota. Sudah hadir di 32 provinsi. Hanya 2 yang belum, Papua, tapi sayangnya saat kita membentuk Papua, sekarang Papua menjadi 5. Jadi
Dan di luar negeri kita punya diaspora network dengan koordinator diaspora 40 negara. Alhamdulillah kita sudah menghimpun 40 negara. Jadi kalau teman-teman angkatan 34 ada keperluan, mau bisnis, mau studi dan lain-lain ke luar negeri, kontak saja himpunan alumni, nanti kita beri kontak person dari alumni kita yang ada di luar negeri. 3 di antaranya sudah kita resmikan menjadi cabang internasional, yaitu di Amerika, di Singapura, dan di Kuala Lumpur. Jadi infrastruktur alumni sudah cukup banyak. Kemudian kita juga punya beberapa kegiatan yang diurus oleh Badan Pom. Ini teman-teman bisa berterima. Bagi yang punya kepedulian sosial tinggi, berkiprah di bidang kemanusiaan, kita sudah dirikan AKM. Mungkin pernah mendengar aksi bawah negeri. Bagi yang hobi berbisnis, kita sedang mengembangkan komunitas bisnis alumni IPB. Kita sudah dirikan ABIS, alumni bisnis Indonesia. Sekarang sudah sekitar 400 pebisnis yang bergabung. Target kita sampai akhir tahun ini setidaknya 1.000 pebisnis alumni yang bergabung. Dan mereka saling bertransaksi, mereka saling berkolaborasi, mudah-mudahan menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat yang lain. Kita juga sudah melakukan secara reguler yang namanya mentoring leadership mentoring. Udah periode keempat, kita berharap dari mentoring leader ini sekitar 500 menti yang sudah kita lahirkan. Kita berharap inilah jadi calon pemimpin-pemimpin IPB, pemimpin-pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang, termasuk memimpin HIPB. Jadi kita nggak akan kekurangan. Dan target kita, nah ini khusus mengenai angkatan, sekarang itu dari angkatan 35 ke atas, 35, 36, 37 dan seterusnya, mereka belum punya organisasi dan belum punya WA group dalam angkatan. Kalau fakultas, jurusan mereka punya, tapi dalam angkatan mereka belum punya. Nah, target kita di tahun ini, kita akan bentuk seluruh WA group angkatan setidaknya sampai angkatan 50. Jadi bayangkan 50 angkatan punya WA group, kita komunikasi sama-sama sehingga kolaborasi dan sinergi kita insya Allah akan lebih bagus. Tadi Pak Rektor menyebut kita sudah meresmikan program Wibasa, Wiratani Bangun Desa. Jadi alumni-alumni IPB udah kebanyakan yang bekerja di Jakarta dan Jabodetabek. Udah penuh Jakarta, udah macet. Kita punya misi memulangkan sarjana-sarjana baru kita ke kampung halamannya dan berbisnis di kampung halamannya, dan kita beri bantuan modal. Kita beri bantuan modal tentu melalui sponsor-sponsor yang bekerja sama dengan kita. Nah, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan di himpunan alumni yang tidak hanya sekedar untuk guyup, bereuni ria, tapi insya Allah kita akan meninggalkan legasi demi legasi di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu sekilas update dari saya. Sekali lagi selamat bereuni Perak. Mudah-mudahan silaturahim dan kolaborasi ini langgeng adanya dan menambah kontribusi baik bagi alma mater, alumni dan bangsa negara kita ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ketua Umum DPP Himpunan Alumni, Bapak Walnek Esjas. Ini namanya kita angkatan kreatif ya. Jadi izin karena masih ada udah Walnek, katanya definisi cerdas itu ada dua, kreatif dan solutif. Jadi dari sambutan aja kita udah berubah tapi tetap jalan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mulai dari yel-yel aja dulu ya. Nah, ini karena nih teman-teman panitia dari semalam udah begadang ini. Kalau saya bilang IPB, kita jawab jaya jaya jaya. Kalau saya bilang IPB 97 kreatif, kita jawab bersama, bersinergi, berkolaborasi, ciptakan memori. Baru yang terakhir ya, kalau saya bilang IPB 97, sip beres gitu ya. Oke. Karena kelihatannya kita mending menggairahkan teman-teman aja ya. Oke. IPB Jaya. IPB 97 kreatif, Bersama, bersinergi, berkontribusi, ciptakan memori. IPB 97 kreatif,
Angkatan 34 membuktikan bahwa kita bisa bersama, ya, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi untuk menciptakan memori, ya. Untuk itu saya mencoba ngasih pantun untuk teman-teman Angkatan 34. Beli rujak sambalnya reaktif. Jangan lupa pakai kerupuk sukun. Selamat datang Angkatan 34 kreatif, sehingga kita selalu sehat dan rukun. Karena tadi Pak Rektor sudah bilang tentang bahagia, saya buat lagi satu lagi tentang bahagia, ya. Beli tahu ke Angkasa Pura, belinya di Tambah Bakpia. Zaman dulu kita sengsara, saat ini 34 harus bahagia. Ya, terima kasih teman-teman semua. Walaupun Pak Rektor, ya, sudah meninggalkan kita, kita doakan Pak Rektor menjadi rektor lagi. Selanjutnya mau jadi menteri, mau jadi apa, kita doakan, ya. Pokoknya yang terbaik untuk IPB. Saya kira ada di sini Mbak Teh Astrid akan menyampaikan ke Pak Rektor, ya. Prinsipnya karena itu juga live streaming, kami ingin melaporkan yang pertama bahwa ini adalah rangkaian acara puncak reuni Perak IPB 97 kreatif. Selama ini, setahun ini kita sudah melakukan bisnis stok IPB 97 kreatif, pengajian, donor darah, ya, vaksin gratis yang dimotori oleh Brokten, juga santunan untuk anak yatim, dan insya Allah hari ini juga kita akan meluncurkan beasiswa IPB 97 kreatif, ya. Saya pribadi sangat terharu, ya, melihat antusias teman-teman, karena jujur saja agak-agak deg-degan juga kita gitu, ya. Tapi alhamdulillah setahun kepanitiaan hari ini bisa kita wujudkan. Ini adalah berkat kerjasama dari semua teman-teman, mulai dari yang bantingan, ya, yang bantingan terima kasih, ya. Alhamdulillah dengan bantingan teman-teman kita bisa surplus. Juga kepada para sponsorship, ada Real, ya, terus Ekoda Official, Dakara Kopi, BRI, ada Bro Pipi. Terima kasih Bu Direktur. Ada juga dari Seraya Kopi dan semua yang mensupport kegiatan ini. Kompleks sama Sari Roti, ya, terima kasih. Terus yang kedua, kita Angkatan 34 itu kalau kita lihat data sekitar 2.400. Tapi alhamdulillah yang registrasi saya dapat dari panitia udah 600 lebih, dan yang hadir hari ini insya Allah di atas 350, ya. Mudah-mudahan, ya, Pak Rektor dan jajarannya, Bang Ketum, seperti yang saya sampaikan tadi, kami IPB 9734 sebagai angkatan yang kreatif dan solutif insya Allah siap membanggakan atau siap berpartisipasi untuk memajukan IPB dan himpunan alumni. Saya kira sudah terbukti sebenarnya kami ada Bro Atang, Ketua DPRD, kami sebenarnya angkatan reformasi, ya. Kita dari 97 datang sini, insya Allah, ya, Bro Atang, ya, dan juga Bro Deti, kita akan mengawal juga dan mengisi bagian dari reformasi ini. Saya kira juga ada teman semuanya, Bro Jul Hidayat, dia sekda sekarang di Kota Tanjung Pinang. Ada Mbak Pibi, Direktur Keuangan di BRI, dan macam-macam. Kita tersebar di beberapa kementerian, Kementan, ya. Saya kira ada Bro Arif, Bro Baba. Kita juga ada di KKP, Bro Aziz, ya, dan di BRIN. Terutama juga untuk teman-teman yang pengusaha, ya. Ada Bro Koda Okten, semuanya lah, ya. Teman-teman pengusaha, teman-teman peneliti, teman-teman akademisi, saya kira ini bagian dari partisipasi kita. Tapi memang seperti yang tadi, ini adalah reuni yang tidak bisa kita lakukan setiap saat, tapi harap tagline ini sama-sama kita pegang, ya. Kita bisa bersama, kita bisa bersinergi, kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan memori. Saya yakin di antara kita, kalau kita bisa bersinergi, kita bisa berkolaborasi, insya Allah kita akan bisa ciptakan memori atau capaian-capaian ke depan yang lebih bagus. Terima kasih untuk teman-teman semua, ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas, atau istilah itu tidak ada gading yang tak retak gitu, ya. Saya yakin juga
di dalam rangkaian acara kita sampai ke Reuni Perak ini ada kendala di sana sini, dinamikanya banyak, tapi mulai hari ini kita lupakan, kita ingat semboyan kita bisa bersama bersinergi, berkolaborasi untuk ciptakan memori, tentu untuk memori yang lebih baik. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Burung dara, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.